Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin dari umat Katolik dan juga Gereja Katolik sedunia berkunjung ke Indonesia, dan hari ini saudara bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Masih membahasnya bersama dengan Mbak Yeni Wahid yang merupakan Direktur Wahid Institute, dan juga melalui sambungan daring ada Guru Besar Politik Internasional dari Universitas Pelita Harapan Alexius Jemadu. Saya melanjutkan perbincangan bersama dengan Mbak Yeni dulu. Mbak Yeni, tadi kan sempat terpotong ya soal bagaimana toleransi beragama kita yang kemudian mungkin dilihat dan menjadi daya tarik tersendiri, keragaman kita, Bhinneka Tunggal Ika kita, daya tarik tersendiri bagi Vatikan begitu, sampai akhirnya berkunjung ke Indonesia begitu. Dan besok agendanya bertemu dengan tokoh lintas agama di terowongan silaturahmi antara Masjid Istiqlal dan juga Katedral, Gereja Katedral. Betul. Dan itu kan menjadi simbol besar di dunia. Di saat dunia kita melihat latar belakang dunia pada saat ini penuh konflik di mana-mana, penuh hal-hal yang memisahkan, penuh sekat-sekat. Ya, sekat-sekat itu dilandasi oleh adanya perbedaan, kadang perbedaan keyakinan, perbedaan suku dan lain sebagainya. Justru negara Indonesia, masyarakat Indonesia itu punya inisiatif untuk justru mencari titik-titik temu, untuk mencari ruang-ruang perjumpaan. Nah, salah satu simbolnya adalah terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Katedral. Dan kita mesti ingat juga bahwa Masjid Istiqlal itu arsiteknya kan Kristen. Nah, jadi artinya simbol-simbol pluralismenya sudah banyak sekali. Simbol-simbol toleransi luar biasa yang ada di Indonesia. Dan momen Paus ada di Indonesia ini saya rasa perlu menjadi semacam pembaharu semangat kita untuk memastikan bahwa minoritas di Indonesia itu betul-betul dihormati haknya, dijaga haknya, hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan rumah ibadah, ya, hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi, untuk merasa aman. Itu betul-betul harus kita praktekkan, ya, antara negara dan masyarakat, betul-betul memberikan ruang aman bagi semua warganya. Termasuk juga pada saat era kepemimpinan Presiden Gus Dur juga kan kita lihat pada saat itu ada kebijakan kebebasan beragama untuk kaum Tionghoa begitu ya pada saat itu. Kemudian juga Hari Raya Imlek menjadi Hari Raya Nasional pada saat itu. Betul. Menjadi apa ya, bentuk juga toleransi beragama yang kemudian dibawa oleh Presiden Gus Dur begitu ya? Betul, karena Gus Dur hanya ingin mempraktekkan ajaran Islam sesungguhnya sebagai seorang Muslim yang baik gitu ya, bahwa semua orang bebas untuk beribadah, semua orang boleh mencari Tuhan dengan caranya masing-masing, ya, dan negara punya tugas untuk memfasilitasi kebebasan beragama itu. Nah, jadi sebetulnya nggak ruwet ya kalau katanya Gus Dur gitu aja kok repot gitu aja ya. Kok repot ya, benar. Nah, itu sebenarnya begitu. Negara fungsinya apa sih? Untuk melindungi warga. Warga maunya apa sih? Warga kan hanya ingin bebas beribadah, bisa makmur hidupnya, bisa sejahtera, anaknya bisa sekolah, dapat pekerjaan, simple kan? Nah, gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot, jangan dibikin ruwet ya. Iya. Oke, saya ke Pak Alexius. Pak Alexius, dari segi politik internasional, apa sih sebenarnya keuntungan bagi Indonesia dan juga keuntungan dari Vatikan dengan adanya kunjungan dari Paus Fransiskus ini, Pak Alexius? Ya, keuntungan bagi kita kunjungan Paus Fransiskus ini bisa afirmasi, ya, pengakuan terhadap Indonesia selama ini yang merupakan negara berkembang yang besar ya, dengan penduduk 270 juta, kemudian keragaman yang begitu kompleks, tetapi kita bisa hidup damai. Itu persembahan Indonesia ke dunia untuk membangun perdamaian dunia, itu besar sekali itu dampaknya. Nah, hari ini dengan kunjungan Paus itu satu kebanggaan bagi Indonesia, bahwa Indonesia ini adalah satu proyek perdamaian yang dipraktekkan oleh orang Indonesia sendiri di tengah keragaman kita, ya, bahwa demokrasi itu diterima secara luas ya oleh rakyat Indonesia, oleh ormas keagamaan, dan ini merupakan suatu modal besar, portofolio
bagi Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai kekuatan perdamaian dunia sesuai dengan amanat pembukaan UUD 45. Jadi hari ini Indonesia mempresentasikan dirinya ke dunia apa yang bisa Indonesia tawarkan ya. Karena dunia seperti kata Mbak Yeni tadi dilanda konflik. Kita lihat di Gaza ya, ada persoalan kemanusiaan yang luar biasa. Nah, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bisa menyumbangkan sesuatu kepada dunia melalui kredensial, melalui soft powernya, melalui diplomasinya. Indonesia bisa dipercaya sebagai bridge builder. Bukan karena kita klaim begitu saja, tapi karena kita sudah mempraktekannya. Ya, ada tokoh kita seperti Gus Dur, ya, yang mempraktekkan itu dan itu diketahui oleh dunia. Nah, Indonesia menjadi sorotan hari ini dengan pertemuan Paus dan Presiden Jokowi ya, untuk menunjukkan bahwa Indonesia siap memberi kontribusi bagi perdamaian dunia dan itu sudah menjadi komitmen kebijakan luar negeri kita. Itu Mbak Adisti. Termasuk juga membawa misi perdamaian untuk Palestina ya, yang juga harus benar-benar dikonsentrasi baik itu dari Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini kita Indonesia yang memang sudah jelas kita ini menghormati dan juga menginginkan kemerdekaan dari Palestina. Betul. Jangan sampai ada korban-korban lagi yang masih berjatuhan di hari ini. Paus Fransiskus kan mengatakan enough is enough. Cukup. Betul. Cukup yang sedang terjadi ya, kebiadaban yang sedang terjadi. Karena ini bukan soal agama, tapi kemudian soal kemanusiaan. Kalau kita melihat ya, Pak Lusius juga pasti setuju dengan apa yang saya ucapkan. Paus Fransiskus itu jauh melampaui sekat agama. Ketika beliau membasuh kaki pengungsi Syria, ya, seorang perempuan Syria pakai jilbab, dibasuh kakinya, dicuci kakinya. Itu kan menunjukkan bahwa beliau itu sudah melampaui sekat-sekat agama. Ini orang Muslim yang dibasuh kakinya. Artinya beliau mengedepankan prioritas utama adalah kemanusiaan. Nah, kalau sudah seperti itu, tentu sekat-sekat keyakinan kita itu sebetulnya menjadi kekuatan justru yang harus menjadi tenaga besar kita untuk membangun peradaban yang lebih baik lagi bagi umat manusia. Artinya segala bentuk intimidasi, kekerasan, pengeboman dan lain sebagainya tidak boleh diterima sebagai umat beragama. Itu kalau menurut saya begitu. Oke, Pak Alexius. Ya, saya garis bawahi apa yang dikatakan Mbak Yeni tadi ya. Apa yang terjadi misalnya di Gaza itu satu masalah kemanusiaan yang luar biasa. Nah, hari ini kedua pemimpin ini ingin menyerukan bahwa kita harus sama-sama menghormati kemanusiaan. Lepas dari perbedaan yang ada, kepentingan politik, ideologi, suku, agama, apapun itu tidak boleh menjadi halangan untuk manusia yang satu mencintai manusia yang lain, menghargai manusia yang lain ya. Seperti kata Immanuel Kant itu, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri. Nah, kedua pemimpin hari ini ingin menunjukkan itu ya, bahwa manusia itu adalah tujuan dalam dirinya, bukan alat, bukan instrumen untuk kepentingan politik, bukan untuk alat untuk perjuangan kekuasaan, tetapi dia adalah tujuan dalam dirinya sendiri, and in himself and in herself ya, tujuan dalam dirinya sendiri. Tidak boleh jadi alat bagi orang lain ya, untuk kepentingan ini atau kepentingan itu ya. Human dignity, martabat kemanusiaan itu harus diperjuangkan oleh semua umat beragama.